Selamat pagi beritaan lah. Nah ini jadi bahan pelajaran lah. Jadi bahan pelajaran tangka wadah kita dengan nang kada kawa dilihat. Harapan mendapatkan keuntungan lebih dari beras murah justru berujung kerugian bagi Jamilah, warga Gang Gudang Kuning, Kabupaten Kota Waringin Timur. Akibat termakan bujuk rayu seorang yang menawarkan beras murah, ia malah rugi ratusan ribu rupiah sebab beras yang berada di dalam karung ternyata adalah pasir. Sebelumnya, dua pedagang nasi uduk ini dihampiri seorang pria tak dikenal yang datang menggunakan sepeda motor dan menawarkan beras dengan harga lebih murah dari pasaran. Untuk meyakinkan korbannya, pelaku menunjukkan contoh beras yang terlihat bagus. Tergiur dengan harga murah, kedua korban akhirnya membeli dengan total 30 kg. 31 ciljinya jadi 400 nya izin kami gitu nah itu jadi diturunkan yang situlah motor itu masih hidup kami lagi ambil duitnya gitu nah jadi julung lah duit itu tadi bari julung duit tadi si Dene langsung nggak membuka barang sih tadi inya terbuka sudah. Tapi di dalam karung tuh ada beras memang. Ada beras memang tapi cuma 1 kilo aja di atas itu aja dari asiram. Akibat kejadian ini, kedua korban mengalami kerugian sebesar lebih dari Rp400.000. Dari Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, Norman Syah, iNews melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, per hari ini pemerintah resmi menaikkan harga BBM non-subsidi. Berikut laporan reporter Bagus Prasetya. Pemirsa, Pertamina resmi menaikkan harga bahan bakar minyak atau BBM non-subsidi jenis Pertamax dan juga Pertamax Green, yang mana kenaikan ini mencapai 3.950 per liter. Ada kenaikan 30%, hampir menyentuh 4.000 per liter dari harga sebelumnya. Di mana untuk pengumuman Pertamina hari ini, harga kenaikan Pertamax 92 naik dari harga 12.300 per liter menjadi 16.250 per liter. Sementara itu, Pertamax Green 95 naik dari harga 12.900 per liter menjadi 17.000 per liter. Nah, kenaikan ini tidak juga menyentuh ke BBM non subsidi lainnya. Adapun harga produk BBM non subsidi lainnya tidak berubah. Pertamax Tubro contohnya tetap dibanderol 20.750 per liter, Dex Light 23.000 per liter, dan Pertamax Dex 24.800 per liter. Dan untuk harga BBM subsidi tidak ada mengalami perubahan atau kenaikan, yang dimana Pertalite tetap dijual 10.000 per liter. Dari Jakarta, Bagus Prasetya, Eri Nugraha, iNews melaporkan. Perempuan yang tergeletak di tengah jalan ini adalah Widya Rizkyanti, usia 28 tahun. Warga Indrapura, Surabaya yang menghembuskan nafas terakhirnya di RSUD Dr. Sutomo, Surabaya. Korban sebelumnya koma selama 4 hari setelah terjatuh saat tasnya dirampas oleh jambret yang mengendarai sepeda motor di Jalan Kusuma Bangsa, Surabaya. Pelaku berhasil membawa kabur tas berisi identitas, kartu ATM, uang, dan sejumlah dokumen penting milik korban. Korban terjatuh dan kepala terbentur di aspal jalan saat mempertahankan tasnya. Korban mengalami cedera berat di bagian kepala dan harus menjalani operasi. Pihak keluarga mendesak polisi segera menangkap seluruh pelaku dan menjatuhkan hukuman seberat-beratnya. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafi'i, iNews melaporkan. Pemirsa, 3 orang santri di Lombok Tengah menjadi korban pembakaran oleh teman sesama pondok pesantren. 1 di antaranya meninggal dunia. Sementara itu pemilik anjing pemburu yang menewaskan seorang bocah di Bogor, Jawa Barat ditetapkan sebagai tersangka. Tiga santri pondok pesantren di Kecamatan Batuk Liang, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat dibakar teman satu pondok pesantrennya. Salah satu korban berinisial SK, 13 tahun, masih bertahan setelah satu temannya meninggal akibat kebakaran yang menimpa mereka pada November 2025 lalu. Sementara itu, keluarga korban sudah melayangkan laporan ke pihak kepolisian untuk pihak pondok pesantren yang diduga lalai dalam menjaga para santri hingga kejadian mengerikan tersebut terjadi.
Dari pengakuan pimpinan pondok pesantren, pelaku beberapa kali telah melakukan percobaan pembakaran pondok pesantren, namun baru kali ini menimbulkan korban. Sebelumnya kebakaran di sebuah kamar pondok pesantren di Kecamatan Batu Keliang, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat terjadi, diduga dibakar oleh salah satu santri berinisial R. Akibat pembakaran tersebut, 3 santri menjadi korban dan salah satunya meninggal dunia setelah menjalani perawatan. Dari Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Emma Widiawati Anyus melaporkan. Polres Bogor bergerak cepat mengamankan puluhan anjing pemburu babi hutan usai tewasnya seorang bocah laki-laki akibat digigit. Tidak hanya itu, dari hasil penyelidikan, polisi menetapkan pria berinisial Y, pemilik anjing, sebagai tersangka. Polisi menemukan kecocokan bercak darah korban pada salah satu dari 4 anjing milik tersangka. Sebelumnya, aktivitas berburu babi hutan di hutan desa Sipak, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor berujung petaka pada Minggu siang lalu. Seorang anak laki-laki 9 tahun ditemukan meninggal dunia dengan luka parah di bagian kepala dan leher akibat serangan brutal kawanan anjing pemburu babi hutan. Korban yang sedang memancing tiba-tiba dikejar sejumlah anjing pemburu milik komunitas pemburu babi hutan. 1 anak selamat setelah memanjat pohon, sementara korban langsung diterkam. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria di Boyolali, Jawa Tengah menjadi tersangka usai meracuni mertuanya. Pelaku sakit hati karena korban kerap menghinanya. Sementara itu, seorang suami di Kuningan, Jawa Barat mendapatkan kado istimewa di momen ulang tahun pernikahannya yang ke-16. Sang istri mempersembahkan seorang gadis muda untuk pasangan kedua suaminya. Warga desa Sindon, Boyolali, Jawa Tengah gempar dengan penemuan seorang wanita yang tewas di rumahnya pada 19 Mei lalu. Keluarga yang curiga langsung melaporkan kejadian ke polisi. Setelah diotopsi, korban meninggal pasca mengkonsumsi sate ayam. Aparat Satreskrim Polres Boyolali akhirnya berhasil menguak pelaku pembunuhan dengan pemberian racun tikus. Motif pelaku melakukan aksi tersebut karena menyimpan rasa sakit hati terhadap mertuanya. Pelaku merasa sering diremehkan dan tidak dianggap karena tidak memiliki pekerjaan tetap. Diakui oleh terduga pelaku bahwa terduga pelaku membeli sate tersebut, kemudian mencampur racun tikus yang pelaku beli ke dalam sate tersebut, kemudian dengan menggunakan akun palsu atau fake akun Gojek, kemudian terduga pelaku tersebut mengirimkan atau melalui gosen sate tersebut ke kediaman. Selain pelaku, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti seperti pakaian dan sepeda motor. Atas perbuatannya tersangka dijerat pasal pembunuhan berencana dengan hukuman pidana mati. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Rahmanta, iNews melaporkan.